terima kasih telah bersama kami di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Senang sekali saya hari ini Febri Skiahya menyiarkan langsung dari studio IDN Media. Dan kali ini kita akan memandu talk show ya yang akan bersama kami nantinya Dr. Nasruddin AM SPOG Konsultan Mars. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di RS Ibnu Sina dan RSIA Siti Khadijah Makassar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya selama 30 menit kemudian yang akan beliau memaparkan mengenai tips menjaga kehamilan di saat pandemi kali ini. Nah, pas banget nih untuk mama-mama pada para bumil di rumah yang mungkin galau gitu kan. Aduh, hamil tapi lagi pandemi, gimana cara periksainnya sih? Langsung bisa tanya-tanya sama dokternya ini ya. Kita tanya-tanya sama dokternya, akan dijelaskan secara mendalam ya dok ya. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang cara aman memeriksakan kehamilan di masa pandemi. Hal-hal apa aja sih yang tidak boleh terlewat di masa pandemi ini. Lalu juga mengetahui masalah pada kehamilan yang bisa diatasi sendiri biar nggak usah bolak-balik gitu ya ke rumah sakitnya. Mengetahui urgensi kehamilan yang harus segera mendapatkan pertolongan medis. Seru banget nih pembahasannya. Langsung aja kita akan sapa narasumber kita yang sudah join dari tadi di sini. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Febri? Halo Mama, halo. Apa kabar? Disapa dulu mama-mamanya di rumah nih dok. Ya, halo Mama, apa kabar? Saya kira Mama semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin, ya. Betul banget. Dokter sendiri apa kabar? Gimana nih kesibukannya apa aja nih dok? Alhamdulillah, saya Mbak Febri kalau ditanya, dok sibuk apa sebenarnya? Dua kesibukan saya. Apa tuh? Kalau pagi sampai sore biasanya ngurusan orang lain, karena saya dosen ngajar dari pagi sampai sore biasanya, dan selebihnya mengurus istri orang lain, ibu-ibu ya, karena sebagai dokter ahli kandungan. Istri orang diurus, istri sendiri jangan lupa diurus ya dokter ya. Tidak, Mbak Febri sebaliknya, kalau istri saja orang kita care, bagaimana istri sendiri itu luar biasa itu. Oh ini mau promosi itu ya, cari jodohnya kalau gitu bisa dokter kandungan kalau gitu dok ya. Mantap, baiklah. Jadi sibuk jadi dosen kalau siang, kalau malam ngurus istri orang. Ya, jadi dokter kandungan. Jadi pendidikan dan pelayanan, Mbak. Ya. Oh, jadi pendidikan dan pelayanan luar biasa, mantap dok. Semoga jadi amal jariah nantinya dok ya. Betul, amin. Iya. Tapi kalau misalnya malam jadi dokter kandungan, emangnya masih banyak dok ibu-ibu hamil yang berani periksakan kehamilan di saat pandemi seperti ini? Oh, enggak. Saat ini saya hampir tidak, selama masa pandemi tidak lagi praktek malam, tapi lebih baik ke siang sampai sore saja. Ya. Malam sebaiknya kita istirahat, baik dokternya maupun ibunya jangan lagi, kecuali dari ada emergensi ya. Oh gitu, tapi masih menangani ibu-ibu melahirkan pastinya dok ya? Ya, saya biasanya menjalur biasanya pagi sampai malam ya. Kalau untuk emergensi ya, tapi kalau untuk pelayanan antenatal care biasanya ya siang saja dan pagi. Ya. Oke, tapi kalau di rumah sakit sendiri bagaimana dok? Antusiasme ibu hamil yang misalnya tadinya rame gitu antriannya, sekarang masih kayak gitu atau sudah sepi? Mereka pada takut apa nggak ke dokter kandungan? Kelihatannya kalau saya melihat beberapa rumah sakit ya, termasuk rumah sakit saya sendiri di RSIA 1, betul. Kondisi sekarang ini lebih minimal ya, artinya tidak seperti itu antriannya. Ya tadi itu karena kita juga mendidik masyarakat untuk jika tidak datang kontrol, jika tidak ada masalah yang urgent ya, yang penting. Kami juga dokter membatasi diri tentunya, menjaga kondisi sehingga kita semua bisa paling tidak saling melindungi dan bisa sehat walafiat baik pasien maupun kita sebagai tenaga kesehatan. Ya. Amin, bener banget dok ya. Kan dokter nih sibuk nih ya, dari pagi sampai malam jadi dosen sekaligus dokter kandungan. Tapi sekarang ini kan balik lagi ke masa PSBB ya dok ya. Ini kan jujur aja bikin semua orang termasuk ibu hamil tuh khawatir gitu dok, cemas banget pastinya ya. Itu apalagi kasus COVID bukannya menurun, malah meningkat gitu setiap harinya dok ya, 4.000 gitu ya dok ya. Itu gimana caranya untuk para ibu hamil bisa tetap tenang menjalani kehamilan di masa pandemi? Apalagi kalau kita tahu kalau stres, cemas itu kan pastinya akan berpengaruh kepada kesehatan ibu hamil. Betul Mbak Febri. Ya kan, dan apalagi terhadap janin yang dikandung. Itu gimana dok biar tetap tenang kitanya? Ya, terima kasih Mbak Febri. Jadi yang pertama tadi saya sependapat dengan Mbak Febri. Hal yang paling utama saat ini, kita harus menggunakan semua media, tidak melalui Facebook, IG, atau media misalnya media cetak ya, koran atau tabloid, bahwa kita berharap bahwa ibu-ibu hamil tidak merasa galau, tidak merasa stres, dan memahami kondisi saat ini di masa pandemi. Bukan berarti ibu tidak akan kita pantau, tetapi tentu ada kondisi-kondisi yang harus kita jaga. Baik itu pemantauan yang secara berkala, maupun kondisi saat datang di poliklinik kita.
baik mereka saat antri, saat masuk dalam pemeriksaan, dan kami juga mohon maaf Pak Febri, ada beberapa hal yang kami desain ya, termasuk tirai, pembatas antara kita dan USG. Yang dulunya kita bisa langsung, ya tentu sekarang kita harus batasi. Ada sekat lah yang bisa memberikan kita untuk meminimalisasi masalah ini. Jadi untuk biar tetap tenang di rumah sakit sendiri pun protokolnya sudah menjalankan protokol kesehatan. Betul. Gitu dok ya. Ya. Apalagi dok ini dan Mbak Febri jangan lupa, kami juga ingatkan kepada mereka bahwa mereka juga harus tahu kondisi-kondisi yang stabil dan kondisi-kondisi yang memerlukan harus langsung konsultasi langsung. Ya. Oh jadi dokter juga mengedukasi para mama untuk kasih tahu nih mana kondisi-kondisi yang stabil tidak perlu datang ke rumah sakit, mana juga yang udah urgent gitu, gawat dok ya kalau gitu. Betul, ya. Betul Mbak Febri. Jadi mama-mama harus tahu itu. Ya. Oke. Dan saya pernah baca nih dok di suatu artikel kalau sebenarnya Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau Perkumpulan Dokter Obgyn di Jakarta menyebutkan 13,7% ibu hamil itu lebih rentan tertular COVID-19. Benar nggak sih dok kayak gitu? Ya, betul Mbak Febri. Jadi bukan hal yang jadi memang kalau kita melihat kondisi komorbid atau hal yang bisa memicu orang jadi mudah terkena infeksi, salah satu itu adalah ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil kita tidak bisa pungkiri, secara imunitas mereka mengalami penurunan. Dan kondisi ibu hamil secara umum biasanya ada saja masalah-masalah ya. Artinya betul. Ibu hamil itu dalam kondisi normal kita berharap ada masalah, tapi secara umum biasanya ada masalah-masalah pada ibu hamil yang tidak bisa dipungkiri, merupakan hal yang alami sebagai proses kehamilannya. Contoh, mual muntah, nafsu makannya menurun, menurun. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan dan kita tidak perlindungan yang baik, tentu mereka lebih rentan untuk terjadinya infeksi. Ya. Nah, kan jadi makin galau nih dok ya kan, ibu hamil imun menurun, terus kalau mau periksa kehamilan keluar rumah ke rumah sakit nanti kena. Gimana dong dok biar ibu hamilnya tetap bisa periksa gitu dok? Ya betul Mbak Febri ya, jadi itu yang saya katakan, kita mengedukasi masyarakat pertama bahwa kehamilan yang normal sebenarnya tidak perlu harus tiap bulan atau tiap waktu datang ya. Memang standar kita di WHO itu kan 8 kali ya, tapi kalau buku KIA yang baru ke ibu dan anak itu 6 kali minimal ya. Artinya kalau dalam 6 kali pun tidak ada masalah, ya minimal 2 kali lah paling tidak. Screening pada awal kehamilan dan persiapan saat mau melahirkan. Nah, Pak Febri, tadi saya sampaikan bahwa bukan tidak mereka bisa kontrol, silakan kontrol dengan cara tadi menggunakan masker, menjaga physical distancing yang baik. Dan kami di rumah sakit Pak Febri sekarang ruang tunggunya kami atur baik ya. Melalui online, jadwal antrian, jadi tidak perlu datang bersamaan semua. Jadi kita atur misalnya jam 1, hanya jam pagi ya, jam 8 sampai 9 ibu ini, mama ini dengan mama ini. Jadi ada jumlah yang kita atur, satu. Kedua, kalau mereka datang harus dengan jarak. Yang ketiga, masuk di dalam juga tentu dengan masker, dengan yang tadi ada pelindung atau apa ya, kita gunakan untuk meminimalisasi infeksi. Saya mau nanya deh dok, saya kan sudah melewati 2 masa kehamilan nih dok ya. Itu memang USG. Saya kira masih gadis loh Mbak Febri. Waduh, amin. Keluarnya masih gadis, dalamnya sudah anak 2. Saya mau nanya kalau misalnya apakah USG 4D itu wajib untuk screening awal kehamilan dok ya? Mengingat dia kan lebih dalam, lebih detail gitu dok, bisa men-screening hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh USG 2D atau 3D gitu dok. Iya. Sebenarnya kalau bicara USG 4 dimensi tidak ada kata wajib ya. Sebenarnya USG pada umumnya untuk screening baik 2D ya maupun 4D itu sama saja untuk screening ya. Tetapi kalau pada ibu-ibu, mama-mama yang memang ada faktor risikonya, usia yang tua, ada komplikasi, hipertensi, diabetes ya, atau ada riwayat penyakit jantung sebelumnya, mohon maaf, sebaiknya kita lakukan screening yang baik di trimester pertama, bahkan sampai trimester kedua, ketiga pun kita follow up dengan USG 4 dimensi supaya dia lebih detail masalahnya. Gitu. Ya. Jadi tergantung kondisi setiap mama ya dok kondisi, ya. Tetapi beberapa ibu juga pengen sekali screening, silakan. Ya. Jadi selain USG, tes apa aja yang bisa dilakukan? Misalnya tes TORCH itu harus apa enggak, atau lain-lainnya itu apa aja sih dok yang harus dilakukan ibu hamil? Betul Mbak Febri ya, jadi sebenarnya di trimester pertama itu tadi sudah Mbak sampaikan kalau pada yang high risk ya, USG 4 dimensi baiknya kita lakukan. Yang kedua betul tadi infeksi pada ibu, terutama TORCH, hepatitis, kemudian vaginal swab untuk penyakit menular seksual itu penting kita lakukan. Ya. Sekaligus jangan lupa ya screening untuk HB-nya ya, karena kondisi anemia dalam kehamilan kita masih sangat tinggi di Indonesia ini, sehingga kita harus juga cek itu. Ya. Oke, adakah suplemen tambahan yang dibutuhkan ibu hamil mungkin dok di masa pandemi ini? Ya, jadi kondisi sekarang sebenarnya secara standar ya, preparat
Fe, zat besi, asam folat, DHA itu adalah suatu hal, kalsium adalah suatu hal yang memang urgent ya. Nah, dalam kondisi hamil saat ini dan pandemi tentu untuk meningkatkan imunitas tubuh tentu itu akan lebih ditingkatkan, terutama untuk saja suplemen dan nutrisi yang adekuat untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Oke, jadi suplemen dibutuhkan pula ya, karena yang kita tahu ibu hamil kan kadang-kadang nggak doyan makan gitu dok ya, ngidamnya nggak sehat-sehat, jadi dibutuhkan boosting dengan suplemen makanan ya. Betul, jadi suplemen makanan itu penting Mbak Febri, karena mama kadang tidak bisa mengkonsumsi makanan yang adekuat, sehingga susu, kemudian multivitamin itu penting untuk menjadi support mereka sebagai pengganti makanan utama yang mungkin mereka belum bisa secara normal seperti sebelumnya. Ya. Oh gitu, baik dok. Nah kalau tadi dokter bilang WHO mewajibkan 8 kali USG selama 9 bulan dok ya. Tapi di sini Kementerian Kesehatan merekomendasikan setiap ibu hamil untuk periksa kandungan minimal 4 kali dalam 9 bulan, bener nggak dok? Ya, jadi Mbak Febri, standar Indonesia itu dulu 4 kali betul. Sekali pada semester pertama, sekali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. WHO kemudian memberikan rekomendasi 8 kali. 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 5 kali pada trimester ketiga. Tetapi buku KIA yang baru, yang nasional, 2020 sudah disosialisasikan, itu 6 kali. 1 kali pada trimester kedua, pertama, kemudian dua kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Tetapi selama pandemi ini, menurut protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, minimal ya, ini selama pandemi minimal 2 kali saja. Selama pada trimester pertama dan menjelang persiapan untuk persalinan pada trimester ketiga. Nah, jadi trimester kedua boleh tidak periksa dok ya, kalau terpaksa gitu? Selama tidak ada masalah. Ya, selama dari keluar. Karena kita harapkan tadi memang kita batasi kunjungan selama tidak ada masalah, agar kita menjaga juga ibu hamil tidak terlalu banyak kontak dengan orang lain atau ke rumah sakit, karena infeksi bisa saja tertular di sana. Ya. Oh, jadi 2 kali saja cukup ya, itu minimal tidak bisa ditawar lagi ya dok ya? Betul. Artinya Mbak Febri, mama tidak boleh selama hamil tidak pernah kontrol. Oh ya. Oke dok. Harus pernah kontrol. Ya, dan Mbak Febri tidak harus mesti datang ke rumah sakit sebenarnya. Mungkin saya juga sampaikan bahwa konsultasi kita sekarang pada kondisi-kondisi yang stabil, kita bisa banyak fasilitas-fasilitas yang saya mungkin dapat. Misalnya dengan telemedicine ya, ada Halodoc ya, kemudian teman ibu, SMS Bunda, Sehati, Tele KTG, banyak sekali fasilitas yang sekarang bisa kita lakukan. Melakukan konsultasi by online. Ya, tadi ini membantu kita meminimalisasi offline dan membantu ibu jika ada masalah, sehingga dalam konsultasi baik online ini kalau ada masalah, bisa kita lanjutkan dengan offline atau minta mereka untuk datang kontrol jika kita anggap itu harus kita periksa. Jadi datang kontrol offline-nya paling nggak 2 kali untuk USG, tapi yang lainnya bisa lewat telemedicine gitu ya dok ya? Ya betul Mbak Febri. Nah hal-hal apa aja sih dok yang nggak boleh terlewat sama sekali di masa pandemi? Tadi kan udah dijelaskan 2 kali minimal, terus ada lagi apa yang lain dok? Selain 2 kali USG tadi? Ini yang saya mau sampaikan ya, betul Mbak Febri. Terkadang ibu itu tidak datang kontrol ke praktek atau ke rumah sakit, tetapi datang ke mall, datang ke mana, wah ini yang saya mau sampaikan ya. Jangan sampai secara medis kita meminimalisasi kontrol untuk menjaga mama-mama kita, tetapi acara-acara party, acara arisan, majelis taklim masih jalan semua. Jadi saya mohon pertama-tama kurangilah untuk keluar dengan aktivitas yang tidak penting. Artinya kontrol kehamilan saja yang penting kita minimalisasi, apalagi dengan keluar dengan kondisi yang tidak penting mau saya satu. Yang kedua, betul jagalah physical distancing selalu dimanapun, kalaupun harus terpaksa keluar menggunakan masker, dan yang terakhir jangan lupa biasakan cuci tangan di mana saja dan kapan saja, dan tingkatkan imunitas tubuh. Nutrisi yang bagus, nutrisi yang seimbang, suplemen yang bagus, susu dan multivitamin yang baik. Dan ini yang paling juga harus jaga Mbak Febri. Jaga suasana stres ya, karena itu stres betul sangat berpengaruh. Ya. Baiklah dok, apalagi kan ibu hamil pasti gampang stres ya dok ya, banyak cemas, banyak khawatir. Betul. Galau ya, galau ya. Hormonnya fluktuatif, itu gimana caranya dok? Ya, saya biasa bilang Mbak Febri, kadang dok, bu apanya yang dipunya? Aduh dok, suami saya terlambat datang. Aduh ibu, nggak usah dipikirnya seperti itu. Iya benar dok. Ya susah sih dok, ibu hamil disuruh happy terus ya. Betul. Iya benar. Jadi kalau hal-hal yang perlu diketahui mama nih dok, yang oleh sedang hamil itu
mengenai masalah pada kehamilan yang kira-kira bisa diatasi sendiri dok, apa aja yang nggak perlu dikirim ke rumah sakit gitu dok? Betul. Jadi Mbak Febri, ada beberapa hal penting ya, mungkin yang sebenarnya kadang ibu tidak perlu untuk datang ke kontrol ya, misalnya ya. Terkadang ibu itu ada kondisi-kondisi yang secara fisiologi normal, memang seperti ibu hamil. Contoh, kadang ada mual muntah yang mungkin ringan saja, sakit kepala yang mungkin agak ringan saja, kemudian nyeri daerah tungkai belakang, ya karena proses kehamilannya semakin besar usia kehamilan, biasanya bawaan semakin berat, tulang belakang agak nyeri, kemudian daerah bawahnya yang agak nyeri karena rahimnya semakin besar. Kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya cukup dengan istirahat, ya, cukup dengan mungkin mengatur pola makan, mungkin sudah bisa aman dan baik. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit. Tapi kalau kondisi itu memberat, jangan sebaiknya datang ke rumah sakit. Oke. Pertanyaan paling banyak dari ibu-ibu nih, ibu-ibu hamil dok ya. Itu kira-kira obat apa aja sih yang aman dikonsumsi untuk ibu hamil dok? Yang sendiri aja di rumah bisa beli gitu. Ya, yang pertama kalau multivitamin umumnya standar aman bagi ibu hamil ya. Terutama yang tinggi high kalsium, high zat besi ya, asam folat dan DHA. Yang kedua, yang tadi saya bilang kalau nyeri-nyeri, mohon maaf, jangan menggunakan obat-obat sembarang ya, obat-obat sakit kepala yang berat. Yang paling aman tuh yang masih bisa dipelihara adalah dengan misalnya menggunakan paracetamol saja. Itu aman bagi ibu hamil. Paracetamol. Atau gunakanlah obat-obat yang sifatnya topikal atau lokal ya, misalnya dengan aromaterapi, oles-oles atau salep-salep, itu masih jauh lebih aman ya. Jangan menggunakan obat-obat yang apalagi kalau misalnya sudah ada kondisi demam tinggi atau apa karena infeksi, tolong jangan sembarang mengkonsumsi antibiotik. Sebaiknya kontrol ke dokter untuk mendapatkan terapi antibiotik. Karena antibiotik tidak semuanya aman bagi ibu hamil. Oke, jadi jangan sembarangan obat ya dok ya. Harus tetap konsultasi sama dokter dok ya. Saya penasaran. Atau tadi saya lupa ya, kalau pada mual dan muntah biasa ya dengan obat-obat penetral asam lambung itu masih aman buat ibu hamil. Silakan. Oh gitu, baiklah dok. Saya penasaran ya dok, kalau misalnya seorang ibu hamil amit-amit sampai kena COVID, itu apakah bisa langsung menularkan ke anaknya dok? Bu, Mbak Febri, ini juga untuk mama-mama. Alhamdulillah, laporan sampai hari ini tentang evidence based medicine tentang COVID kepada ibu hamil, belum ada bukti yang akurat bahwa ibu hamil secara langsung bisa menularkan melalui plasentanya pada janinnya. Jadi insya Allah masih aman saja. Yang kedua, belum juga ada bukti yang akurat bahwa air ASI bisa menularkan bayi yang menyusui. Bahwa ada bukti bayi yang tertular dari ibunya itu karena droplet atau daripada bukan dari ASI-nya. Jadi sampai saat ini Bu tidak ada alasan dan insya Allah masih aman ibu hamil dengan kondisi ibu hamil bayi jadinya di dalam dengan kondisi dia COVID ya. Selama ibunya baik-baik saja tidak perlu diterminasi ya. Kecuali kehamilan dengan kondisi yang berat pada ibunya maka pertimbangan terminasi itu bisa dipertimbangkan. Oh gitu, jadi masih bisa tidak menularkan ya dok? Memang tidak menularkan dok? Insya Allah, sampai saat ini masih cukup belum mendapat bukti yang kuat ya. Dan harapan sembuh bagi ibu hamil yang terkena COVID itu masih tinggi dok ya? Masih tinggi, saat ini kita lihat angkanya masih bagus sekali ya. Oh gitu, dan malah sebagian besar ibu hamil juga banyak yang hanya suspek saja, tidak ada tidak asimptomatik tanpa gejala yang berat ya. Oh, jadi banyak ibu hamil yang OTG ya, jadi malah tidak bergejala berat sekali. Ya? Betul, Mbak Febri, saya minta ibu pada mama ya, betul. Itulah kenapa diatur juga jarak dan jadwal untuk kontrol ya, karena kalau terpaksa atau memang harus kontrol, kita berharap ibu-ibu tidak bertemu di ruang praktek itu, ruang tunggu, malah mereka saling menular. Makanya kita atur baik-baik itu jadwal kontrolnya ya dengan jarak. Iya. Oke, jadi buat ibu hamil itu statement dokter barusan itu cukup sedikit melegakan ya dok, karena Insya Allah. COVID pada ibu hamil jangan sampai sih ya, itu ternyata tidak menularkan ke bayinya dan kalaupun kena itu masih sangat tinggi harapan sembuhnya dok ya. Insya Allah. Oke. Menurut dokter, apa aja sih yang harus kita ketahui mengenai urgensi kehamilan yang harus segera mendapat pertolongan medis, dok? Apa aja yang harus segera ke rumah sakit, nggak bisa ditawar gitu, dok? Betul. Mbak Febri, bagus sekali. Ini pertanyaan yang saya juga harus sampaikan kepada mama-mama saya yang saya cintai. Kalau saya catat di sini kurang lebih ada 9 ya. Yang pertama, kalau ada mual muntah yang berlebihan dan ibu mama tersebut sudah tidak bisa lagi makan dan minum dan tidak bisa beraktivitas, harus kontrol ke dokter bahkan kemudian kita rawat. Yang kedua, terjadi perdarahan, baik itu hamil muda, hamil lanjut, atau sudah melahirkan. Hati-hati, harus kontrol. Ya. Ketika terjadi kontraksi, ada sakit perut tembus ke belakang, apalagi kalau usia kehamilannya masih sangat prematur, trimester pertama atau trimester kedua, hati-hati. Ancaman abortus atau prematuritas bisa terjadi.
Ketiga ini, Mbak Febri, Ya. mama kadang mengeluh tiba-tiba tidak ada kontraksi, darah nyeri, tiba-tiba airnya keluar. Ketubannya yang Iya. harus dan wajib ke dokter. Yang kelima, nah ini, hipertensi dalam kehamilan. Tekanan darahnya meningkat, tidak boleh, harus segera ke rumah sakit. Keenam, sakit kepala yang berat, bernyut, hati-hati, harus kontrol. Kemudian yang ketujuh, gerakan janinnya berkurang. Merasa tidak bergerak atau berkurang, itu penting sekali. Yang ke-8 ini terjadi kejang-kejang, hati-hati Mbak, Iya. itu harus dikontrol. Dan yang ke-9 tidak bisa tidak. Kalau sudah ada tanda infartu, sudah ingin melahirkan, sakit perut tembus ke belakang, ada pelepasan darah bercampur lendir, sebaiknya ke rumah sakit karena kemungkinan saudara tanda ingin melahirkan. Itu harus sekali Jumat. Iya. 9 ya dok ya, lumayan panjang. Ya, saya catat 9, insya Allah. Oke, tadi dok mengenai gerakan janin mungkin masih banyak ibu-ibu hamil yang kurang rajin mencatat nih dok. Berapa gerakan per menit gitu dok? Nah, ini sebenarnya gerakan ini perlu dipahami ya. Jadi pada kondisi pagi dan siang hari sampai sore memang gerakan anak itu berkurang. Anak itu istirahat. Jadi Mbak Febri, mama yang saya cintai, kalau siang dan pagi kita beraktivitas secara fisiologi baik, janin itu istirahat. Sebaliknya, kalau malam kita istirahat, disitulah kita hitung gerakan janin kita. Karena janin banyak bergerak pada saat malam hari ketika istirahat. Ya. Berapa gerakan dok per menit? Ya kita bisa pantau lah, ada yang mengatakan 5-6 gerakan per hari misalnya. Itu minimal sekali ya. Oke. Terakhir dok, apa tips yang kalau bisa dirangkumkan ya dok? Tips-tips untuk mama yang sedang hamil di rumah selama pandemi ini dok? 1-2 menit dok ya? Ya, oke. Yang pertama tadi, tidak bisa tidak. Ibu harus betul menjamin intake nutrisi yang esensial bagi janinnya. Ingat Bu, mama, apa yang mama makan itulah sangat mempengaruhi nutrisi pada janin. Ya. Kedua, artinya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh dan memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan janin kita. Yang kedua, mama, datanglah kontrol selama ada indikasi, dan selama ada indikasi bukan hanya tidak kontrol ke dokter ya, batasi juga untuk keluar rumah karena kondisi kita saat ini tidak begitu safe untuk kita semuanya. Terima kasih. Jadi jaga nutrisi dan minimalisir keluar rumah kalau nggak penting-penting banget ya dok ya. Minimal 2 kali kunjungan USG ke dokter kandungan. Baik dok? Ya. Dan Mbak Febri, jangan lupa yang terakhir, mama, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia untuk semua di rumah, bukan cuma untuk ibu hamil aja pastinya. Oke dokter, masih banyak banget yang mau dibahas, tapi sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Mbak Febri yang cantik dan mamanya saya cintai. Terima kasih. Salam dari Makassar. Salam dari Makassar, wow jauh ya. Terima kasih Mama telah menyaksikan talk show kali ini mengenai kehamilan di masa pandemi. Jangan kemana-mana karena kami masih banyak banget sesi talk show selanjutnya. Tetap jaga kesehatan Mama dan sampai jumpa. Sampai jumpa Mama.